Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi ini untuk kelas 9 Kurikulum Merdeka. Apa perbedaan antara kamu dan bayi yang baru lahir? Apa yang bisa kamu lakukan tetapi tidak bisa bayi lakukan? Apa yang masih harus kamu pelajari? Baik, pada bab ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi ada 3 subbab yang akan dipelajari. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan di video kali ini kita hanya akan fokus membahas yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai yang pertama. Kita akan mengenal dulu apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekilas kata pertumbuhan dan perkembangan itu tidak jauh berbeda. Bertumbuh berarti berkembang dan bertambah besar. Tetapi untuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang memiliki arti yang berbeda. Bertumbuh itu merupakan suatu proses yang dapat diukur dengan alat ukur, seperti contohnya tinggi badan. Kemudian ada juga berat badan. Nah, misalnya tinggi badan kalian bertambah dari yang awalnya 100 cm menjadi 150 cm. Begitu pula dengan pertambahan berat badan. Sebaliknya, berbeda dengan perkembangan. Kalau perkembangan tidak bisa diukur dengan angka. Jadi, perkembangan ini merupakan proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contohnya pada seorang bayi. Waktu kecil dia belum bisa berbicara. Namun ketika sudah berusia 4 tahun, maka anak tersebut sudah sangat lancar berbicara. Nah, seperti itulah yang disebut dengan perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus hidup manusia. Yang pertama, dimulai dari bayi. Ketika sel sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Fertilisasi manusia ini terjadi dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot ini akan membelah secara terus-menerus secara mitosis, yang akhirnya zigot akan berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa penambahan massa sel. Dari fase morula ini, sel terus membelah hingga terbentuk rongga fase yang disebut dengan blastula. Sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis. Lanjut setelah itu, sel akan memasuki fase gastrula, kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, setelah 8 minggu, embrio ini akan berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini sudah mulai proses pembentukan organ-organ tubuh fetus atau janin. Hal ini akan terus berkembang sampai pada akhirnya nanti akan dilahirkan menjadi bayi. Setelah bayi itu lahir, selama 1 hingga 2 tahun kehidupannya, bayi akan bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Berat dari bayi ini bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Saat dilahirkan, kepala bayi ini akan berukuran 1/4 dari panjang tubuh mereka. Tapi, lama-kelamaan,
Bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Sistem saraf dan ototnya pun mulai berkembang sampai bayi sudah mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan kemudian berjalan. Mereka pun juga akan mulai belajar untuk berbicara dan mengikuti perintah-perintah sederhana. Lanjut pada siklus berikutnya, yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak ini dimulai sejak usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan bertambah tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasinya pun juga berkembang. Rasa ingin tahunya juga semakin tinggi, dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar ini. Contoh perkembangan motorik kasar pada anak di usia 3-5 tahun. Jadi di sana bisa terlihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari anak dimulai dari usia 3 tahun, kemudian 4 tahun, dan 5 tahun. Lanjut pada siklus berikutnya, yaitu masa remaja dan pubertas. Fase ini merupakan fase paling sulit bagi anak-anak. Karena apa? Karena banyak terjadi perubahan pada tubuh, baik itu dari fisik maupun mental. Masa remaja ini merupakan fase perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Fase ini biasanya dimulai sejak berusia 9-15 tahun. Pubertas ini ditandai dengan mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Artinya, pada tahap ini seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi. Hormon reproduksi yang berperan pada wanita yaitu hormon estrogen dan progesteron. Kemudian pada laki-laki dinamakan hormon testosteron. Selanjutnya coba perhatikan beberapa perkembangan seksual sekunder pada remaja pria dan wanita. Dimulai dari remaja pria dulu. Yang pertama, tandanya tumbuh rambut-rambut pada wajah seperti kumis, jenggot, atau janggut. Tanda yang kedua, suara mulai membesar dan tumbuh jakun. Kemudian yang ketiga, tumbuh rambut di ketiak. Kemudian tumbuh rambut di kemaluan, dan organ reproduksinya sudah mulai berfungsi. Penisnya mulai membesar, dan testisnya mulai memproduksi sperma. Selanjutnya, perkembangan seksual sekunder pada remaja wanita. Yang pertama, tumbuh rambut di ketiak. Kemudian payudara membesar, bokong dan pinggul membesar, tumbuh rambut di kemaluan, dan organ reproduksinya mulai berfungsi, yang ditandai dengan dimulainya periode menstruasi. Selanjutnya masuk pada masa dewasa. Pada masa dewasa ini, mental, emosi, dan fisik manusia itu mulai stabil. Pada masa dewasa ini tidak lagi mengalami pertambahan tinggi dan pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Di usia 30 tahun manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan seperti tumbuhnya uban atau berkurangnya massa otot. Kemudian pada masa 40-50 tahun, pada masa pertengahan ini seorang wanita akan mulai berhenti mengalami menstruasi atau biasa disebut dengan menopause. Sementara pada pria, ini adalah masa produksi spermanya akan berkurang. Tetapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, diharapkan pria dan wanita dewasa akan tetap aktif di sepanjang hidup mereka. Setelah melalui masa dewasa, barulah kemudian manusia akan memasuki masa tua. Bisa dipahami ya? Baik. Itu tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan post-test dengan barcode-mu masing-masing menggunakan aplikasi Quizzes. Video ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.